Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita bisa menjadi hamba yang mengerti mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Dan Allah juga memberikan kekuatan kepada kita, semangat untuk dapat menjalankan kebenaran, meninggalkan yang haram. Dan semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita dengan mematikan kita husnul khatimah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kisah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sampai ke tahun ke-8 Hijriah, di mana tepatnya di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukan memasuki kota Mekah. Yang di antara penyebab hal itu terjadi karena penduduk Mekah telah berkhianat dengan perjanjian yang dibuat. Mereka melanggar kesepakatan yang dibikin bersama. Padahal di situ ada kesepakatan untuk genjatan senjata selama 10 tahun. Tapi tidak lewat 2 tahun, mereka sudah melanggar. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah. Ya, dahulunya beliau berada di kota Mekah dihinakan oleh orang-orang musyrikin, ditindas. Tapi hari itu beliau masuk dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Tapi beliau pun masuk dengan penuh tawadhu, merendahkan diri. Baik, kita akan berbincang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu Nabi masuk kota Mekah. Kita tahu bahwa Nabi SAW bersama pasukannya sempat beliau singgah di Mar Dhahran, lalu mulai beliau membagi pasukannya. Ada yang masuk dari arah bawah, ada yang dari atas, dari samping, dengan harapan ya masuknya mereka penuh dengan kedamaian. Nabi tidak ingin Mekah banjir darah gara-gara pengkhianatan mereka. Maka beliau alaihissalatu wassalam berusaha untuk mengkondisikan hal itu. Barakallahu fiik, silahkan dilanjutkan, dibaca. Bismillah, Fikih Sirah Nabawiyah, lanjutan Fathul Makkah, karya Prof. Dr. Zaid bin Abdullah Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala. Khalid memasuki Mekah dari dataran rendah. Di sana telah berkumpul Bani Bakar, Bani Harith bin Abdul Manaf, sebagian suku Huzail dan lainnya. Mereka terprovokasi oleh orang-orang Quraisy untuk berperang melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menyerang kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid. Tetapi dengan mudah ia pun mengalahkan orang-orang Quraisy. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Ternyata masih ada beberapa penduduk Mekah
yang berusaha untuk melawan. Padahal informasi sudah sampai kepada mereka. Abu Sufyan juga udah nyampaikan kepada mereka, yang datang ini pasukan yang kalian gak akan mampu untuk menghadapinya. Tapi masih ada yang mempersiapkan senjata dalam rangka melawan pasukan umat Islam. Dan disebutkan mereka menghadapi Khalid bin Walid dan dengan mudah mereka dapat dihancurkan. Dan disebutkan terbunuh dari mereka 12 orang. Dari umat Islam ada yang terbunuh 2 orang. Kenapa terbunuh? Karena 2 orang ini terpisah dari rombongan. Inilah pentingnya berjamaah. Yang serigala itu kalau kita ngelihat tidak makan kecuali domba yang terpisah dari rombongan. Dan 2 umat Islam meninggal dunia, 12 dari orang-orang musyrikin. Mereka terbunuh yang menyebabkan mereka akhirnya kocar-kacir ya. Mereka lari terbirit-birit. Bahkan disebutkan ada seorang laki-laki yang dia telah mempersiapkan senjata. Istrinya bertanya, "Engkau kenapa kok mempersiapkan senjata?" Kata dia, "Kita mau melawan Muhammad SAW." Dia menyebutkan bait-bait syair menunjukkan keberaniannya. Dapat berapa lama, balik lagi suaminya. Ditanya sama istrinya, "Engkau gimana?" kata dia. Katanya ingin berperang membela negerimu ini dan itu. Kata suaminya, "Engkau kalau melihat pasukan mereka, maka engkau tidak akan mencela aku." Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Ini belum masuk Mekah, jadi ini masih di ya daerah-daerah yang sudah dekat ke Masjidil Haram ya. Mereka sudah melakukan perlawanan di sana. Baik, dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan 6 orang yang tidak mendapatkan amnesti umum, 4 dari kalangan laki-laki dan 2 dari perempuan. Mereka boleh dibunuh sekalipun bergelayutan pada kain Ka'bah. Mereka itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Abdullah bin Khotal, Muqais bin Sababah, Abdullah bin Abu Sar. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Yang keempat ini Abdullah bin Abu Sar. Nah, kenapa kok 6 orang itu tidak mendapatkan amnesti, nggak dapat maaf ya? Para ulama menyebutkan yang berkaitan dengan Abdullah bin Khattal, dia itu diperintahkan untuk dibunuh karena dia murtad. Dia pernah diutus sama Nabi SAW bersama satu orang Ansar, bersama Maula, budak yang melayani mereka, dan budak itu Muslim. Dalam satu perjalanan, Ibn Akhtal membunuh budak ini karena marah, kemudian dia kabur dalam kondisi musyrik. Jadi dibunuhnya dia sebagai qisas atas apa yang dia lakukan. Itu Abdullah, astagfirullah. Itu Abdullah bin Khattab. Nah, sahih. Adapun Muqais bin Sababah, sama juga sebenarnya dia melakukan tindakan yang menyebabkan dia akhirnya harus dibunuh. Abdullah bin Abi Sarh. Abdullah bin Abi Sarh ini dia sempat masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Kemudian dia hijrah ke kota Madinah. Dan dia menuliskan wahyu bagi Nabi SAW. Kemudian dia murtad.
dia balik lagi ke Mekah, lalu dia menyebarkan hoax, mengatakan bahwa aku tuh biasa merubah-rubah Qurannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk dibunuh. Tapi Abdullah bin Abi Sarah ini sempat menyembunyikan diri, dia berlindung dengan Uthman bin Affan. Setelah kondisi tentram dan damai, akhirnya dia datang kepada Nabi SAW bersama Uthman bin Affan. Dia meminta maaf. Kemudian Nabi SAW diam. Beliau tidak menjawab. Cukup lama diamnya Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan na'am. Ketika dia minta keamanan, dijamin keamanan. Terakhir Nabi mengatakan na'am. Ketika pergi Uthman bin Affan bersama Abdullah bin Abi Sarah yang memang saudara sesusuan sama Uthman bin Affan, Nabi berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Ma samattu illa liyaquma ilahi ba'dukum fayadrib unuq." Aku tadi nggak diem, itu maksudku. Harapannya ada yang berdiri dan menebas kepala dia. Lalu seorang dari Ansar mengatakan, "Fahalla awma'ta ilayya ya Rasulullah." Kenapa engkau kok tidak ngasih isyarat gitu loh dengan matamu kepadaku tadi? Kata Nabi SAW, "Innan nabiyya la yabbaghi an yakuna lahu kha'inatul a'yun." Nggak boleh Nabi itu punya pandangan yang berkhianat ya. Nggak boleh. Ini akhirnya Abdullah bin Abi Sarah masuk Islam jamaah. Dan Islamnya baik. Begitu pula Ikrimah bin Abu Jahal. Dia sempat kabur ya. Kemudian akhirnya dia masuk Islam. Baik. Silakan dilanjutkan. Ibnu Khotal dibunuh ketika ia bergelayutan pada penutup Ka'bah. Muqais di Mekah, sedangkan Ikrimah dan Ibnu Abu Sarah bersembunyi hingga mendapatkan jaminan keselamatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keduanya datang untuk menyatakan keislamannya. Sedangkan dua wanitanya adalah Fartana dan Sarah, budak Ibnu Khotal. Baik. Nabi SAW menyebutkan bahwa 4 orang ini darahnya halal dibunuh walaupun bergelanyutan dengan kiswahnya Ka'bah. Dan betul, Abdullah bin Khattal dibunuh ketika dia bergelayutan di Ka'bah. Yang membunuhnya Ammar bin Yasir dengan salah satu orang. Kemudian yang satunya yang bernama Muqais. Ini dibunuh di kota Mekah. Ini bukan di Ka'bahnya. Adapun Ikrimah dan Ibn Abi Sarah sempat sembunyi, kemudian mereka akhirnya meminta jaminan keamanan dari Rasulullah SAW dan mereka menyatakan keislamannya. Rasulullah menerima keislaman orang dua tersebut. Ada 2 wanita yang turut dibunuh. Fartana dan Sarah, budaknya Abdullah bin Khattal. Kita lihat bagaimana Abdullah bin Khattal dibunuh ketika bergelanyutan di Ka'bah. Ketika Anda membaca apa penyebab 2 budak ini dibunuh, ternyata 2 budak ini orang yang suka membuat bait-bait syair, mencaci maki Nabi SAW. Dan kalau ada seorang muslim memaki Nabi SAW, dibunuh. Ini dalam kondisi dia non-muslim dan melakukan perbuatan itu, bukannya minta maaf. Akhirnya Nabi SAW menghalalkan darahnya 2 budak ini. Baik. Dilanjutkan. Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpusat di Hujun, dekat dengan Masjid Fath. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit yang diikuti oleh Muhajirin dan Ansor hingga beliau masuk ke dalam Masjidil Haram, lalu menuju Hajarul Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau tawaf sambil memegang busur. Sementara itu,
Ka'bah masih dikelilingi 360 berhala. Lalu beliau merobohkan berhala-berhala tersebut dengan mendorong dengan busur sambil berkata, Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Quran Surat Saba ayat 49. Kemudian berhala-berhala yang ada di Ka'bah pun dirobohkan. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Nabi SAW berangkat dari Hajjun menuju ke Masjidil Haram. Kita tahu, bayangin ya, di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Selama Nabi berdakwah di kota Mekah nggak digangguin tuh berhala. Ketika Nabi berangkat umroh qadha, berhala itu juga tidak dihancurkan. Supaya kita semua belajar. Mengingkari kemungkaran dengan tangan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Namun tatkala Nabi masuk ke kota Mekah sebagai penguasa di kota Mekah, dan tunduk kota Mekah kepada beliau, maka beliau dengan busurnya menunjuk ke berhala-berhala tersebut ya, seakan-akan ditusuk, berjatuhan berhala-berhala itu, sambil Nabi SAW membaca firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan yang di surat Saba, qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Bersih kota Mekah dari berhala. Wa subhanallah amma yasifun ya. Bagaimana orang-orang musyrikin itu menyembah 360 Tuhan. Gimana akan? Maka yang disebut jahiliyah mereka, karena mereka tidak menerima kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Baik, jadi tadi disebutkan Nabi tawaf sebenarnya beliau memulai dengan mengusap Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu dicium atau diusap atau memberikan syarat ya ketika orang memulai tawaf. Nah, tafadhol dilanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf di atas kendaraannya dan beliau memanggil Utsman bin Tolha untuk membuka pintu Ka'bah. Kemudian beliau pun masuk ke dalamnya. Beliau melihat banyak gambar-gambar termasuk gambar Nabi Ibrahim dan Ismail yang tengah mengundi nasib dengan anak-anak panah. Beliau berkata, celakalah mereka. Demi Allah, keduanya tidak melakukan ini sedikit pun. Beliau juga melihat patung burung, lalu beliau menghancurkannya dengan tangannya dan memerintahkan untuk menghapus semua gambar. Barakallahu fikum. Jadi Nabi SAW setelah tawaf, beliau hendak masuk ke dalam Ka'bah. Jadi di Mekah itu ada pembagian jabatan. Ada yang memegang liwa, benderanya orang-orang Quraisy. Ada yang bertugas memberi makan dan minum jemaah haji. Itu Bani Hashim. Paman Nabi Abbas yang memegangnya. Kemudian ada yang berkaitan dengan hijabah, yaitu yang ngurusin Ka'bah nih. Yang memegang kuncinya, itu adalah keluarganya Utsman bin Talha. Maka Nabi SAW memanggil Utsman, karena Utsman yang pegang kunci Ka'bah. Akhirnya dibukakan pintu Ka'bah, Nabi masuk. Apa isinya Ka'bah? Orang kan penasaran, kalau Ka'bah tuh kotak ya. Dalamnya apa sih isinya? Kalau sekarang ya nggak ada apa-apa gitu. Ternyata di dalam sana disebutkan mereka membuat gambar di dinding Ka'bah di dalam itu. Mereka membuat gambar Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka sedang mengundi nasib.
dengan anak-anak panah. Jadi mereka dulu punya anak panah yang sudah nggak ada besinya ya. Kemudian mereka ngambil untuk mengundi nasib, maksudnya kita berangkat apa enggak nih? Iya apa enggak? Dalam Islam kan istikharah. Ini enggak, mereka mengundi nasib pakai itu. Lalu Nabi SAW marah ya dengan perbuatan mereka. Beliau mengatakan, qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Wallahi, enggak pernah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu mengundi nasib dengan hal seperti itu. Lalu beliau alaihissalam berusaha untuk menghancurkannya. Kemudian beliau melihat juga ada patung burung dara. Jadi bukan burung biasa, burung dara yang terbuat dari kayu jemaah. Wa ra'a fil Ka'bah hamamatan min 'idan. Jadi patung burung dara dari kayu. Baik. Dan beliau menghancurkan dengan tangannya dan memerintahkan supaya gambar-gambar itu dihapus ya. Jadi semacam ada relief ya yang timbul, tapi mungkin mereka hanya menggambar di temboknya Ka'bah, itu suruh dihapus oleh Nabi SAW. Jadi tatkala beliau memiliki kekuasaan ya benar-benar dibersihkan kota Mekah dari segala kesyirikan. Beliau dapat menggunakan kekuatannya, menggunakan tangannya untuk hal itu. Dan setelah itu apa yang beliau lakukan? Barakallahu fiik. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Ka'bah. Setelah itu ia menemui orang-orang Quraisy yang telah berkumpul di masjid. Lalu beliau berkhutbah seraya mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, sungguh Allah telah menghapus dari kalian tradisi jahiliyah dan berbangga-bangga dengan nenek moyang. Sungguhnya manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Lalu beliau membaca ayat, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Beliau Barakallahu pun fiik. Baik, ahibati fillah. Kita lihat di antara yang beliau sampaikan yang menjadi stressing dakwah ini juga adalah mengajak kepada persamaan. Nggak ada lagi namanya kasta. Yang kita tahu orang-orang Quraisy itu merasa orang yang paling baik, orang yang paling mulia, semuanya berada di bawahnya mereka. Maka Nabi menyebutkan itu sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi, iya. Kenapa? Karena semuanya dari Adam. Dan Adam itu tercipta dari tanah. Kita lihat nih, pada tahun ke-8 Hijriah beliau menekankan masalah ini. Nanti ketika haji wada, 2 tahun kemudian, beliau datang melaksanakan ibadah haji, beliau menekankan lagi kepada mereka. Dengan mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ingat semuanya dari Adam. Dan Adam tercipta dari tanah. La fadla li Arabiyin ala ajami. Wala li ajamin ala Arabi. Orang Arab nggak lebih baik daripada orang Ajam. Orang Ajam tidak lebih baik daripada orang Arab. Orang yang hitam tidak lebih baik dari yang putih juga tidak lebih baik dari yang hitam. Kemudian apa yang membedakan? Yang menyebabkan orang itu lebih baik daripada orang lain? At-taqwa, bertakwa kepada Allah. Maka Nabi membacakan kepada mereka, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha.
Semuanya ini adalah dari satu nenek moyang, Adam dan Hawa. Kemudian kalian menjadi bangsa-bangsa, menjadi kabilah-kabilah, suku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu. Hanya untuk saling mengenal, bukan untuk berbangga-banggaan. Jadi suku itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk mengenalkan. Oh, antum orang Sunda. Iya, saya orang Sunda. Antum saya orang Madura. Hanya untuk saling kenal, bukan untuk berbangga-banggaan. Yang paling bertakwa adalah yang paling mulia. Baik, kemudian beliau melanjutkan ceramahnya. Beliau pun melanjutkan ucapannya, "Wahai orang-orang Quraisy, apakah yang telah aku lakukan terhadap kalian?" Mereka berkata, Barakallahu fikum. Afwan, di sini ada yang perlu diperbaiki terjemahannya. Apakah yang telah, yang benar, apa kiranya yang aku lakukan terhadap kalian? Apa kiranya yang aku akan lakukan terhadap kalian? Ma tarawna anni fa'ilun bikum. Nabi belum berbuat apa-apa, maka Nabi menanyakan, apakah kiranya yang aku akan lakukan terhadap kalian? Nah, tafadhol. beliau pun melanjutkan ucapannya, "Wahai orang-orang Quraisy, apakah yang kiranya aku akan lakukan terhadap kalian?" Mereka berkata, "Kebaikan. Engkau adalah saudara kami yang baik dan anak dari saudara kami yang baik." Beliau berkata, "Aku mengatakan kepada kalian sebagaimana yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tidak ada dendam atas kalian hari ini. Silahkan pergi, kalian bebas merdeka." Masya Allah, jemaah. Setelah 13 tahun di Mekah yang penuh dengan penindasan, belum lagi kekejian orang-orang musyrikin ketika perang Uhud, bagaimana mereka memutilasi para sahabat Nabi, bagaimana mereka membelah perut paman Nabi SAW, memotong telinga, hidungnya. Bagaimana mereka juga melukai Rasul SAW ketika perang Uhud. Perang Ahzab juga seperti itu. Tahun ke-6 mau berangkat umroh, nggak boleh sama orang-orang Quraisy. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira apa ya menurut kalian yang aku akan perbuat kepada kalian? Orang-orang Mekah ini tahu sosok Nabi ini alaihissalatu. Mereka secara serentak mengatakan, "Khairan. Kami mengira yang akan kau lakukan kepada kami adalah kebaikan." Nah, khairan. Mereka mengatakan itu. Setelah mereka mengatakan itu, kenapa? Karena kami tahu sama engkau. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia dan anaknya saudara. Artinya garis keturunan itu orang-orang baik gitu. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan, "La tathriba alaikum liyawm." Dia mengatakan, aku katakan seperti yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tidak ada dendam buat kalian hari ini. Idhabu. Silahkan kalian pergi semua. Wa antumut tulaq. Kalian semua bebas. Karena sejatinya tawanan perang itu ya ditawan. Mereka bisa diperjualbelikan. Mereka bisa menebus dirinya. Tapi hari itu kota Mekah yang menjadi tawanan Nabi SAW penduduknya. Nabi mengatakan kepada mereka semuanya, idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan pergi. Kalian merdeka, bebas, kalian mau berbuat apa saja. Silahkan. Subhanallah. Ini menunjukkan kelapangan dada Rasul SAW untuk memberikan maaf ya kepada orang-orang yang pernah menyakiti dan terus menyakiti. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di dalam masjid. Lalu Ali bin Abi Thalib menghampirinya dan menanyakan kunci Ka'bah. Beliau berkata, "Mana Utsman bin Thalha?" Maka dihadirkanlah Utsman. Beliau bersabda kepadanya, "Berikan kunci yang ada padamu, hai Utsman."
Hari ini adalah hari kebaikan dan kesetiaan. Nah, ahibati fillah. Jadi setelah Nabi masuk ke Ka'bah tadi, menerima kunci dari Uthman bin Talha, masuk ke dalam Ka'bah, Ali bin Abi Thalib, ya, Abbas juga meminta kepada Nabi SAW agar kuncinya itu diserahkan kepada Bani Hashim. Agar terkumpul buat Bani Hashim ini dua kehormatan. Yang satu as-siqayah, yaitu memberi minum dan makan jemaah haji. Yang kedua adalah al-hijabah, yaitu mengurusin Ka'bah. Maka di sini disebutkan Ali bin Abi Thalib menghampiri Nabi, menanyakan kunci Ka'bah, diminta sama Ali kunci Ka'bah. Maka beliau malah bertanya, "Aina Uthman bin Talha?" Uthman bin Talha mana? Uthman bin Talha. Maka dipanggil Uthman. Coba terjemahannya ini, kalau kita belajar dari terjemahan ya, kalau nggak membaca aslinya, di sini disebutkan berikan kunci yang ada padamu, hai Uthman. Padahal Nabi menyerahkan kunci kepada Uthman yang diminta sama Ali. Nabi mengatakan, "Haka miftahak ya Uthman." Ini kuncimu, wahai Uthman. Jadi kuncinya bukan diminta, kan udah diminta sama Nabi tadi. Waktu Nabi mau masuk Ka'bah. Berarti kunci itu ada di Nabi SAW. Ketika Ali meminta kunci tersebut, Nabi memanggil Uthman. Panggilkan Uthman. Dipanggil Uthman, lalu diberikan kunci ini. Ini kuncimu, wahai Uthman. Ini kuncimu, wahai Uthman. Lalu beliau mengatakan, "Al-yawm, yawmu birrin wa wafa." Hari ini hari kebaikan dan kesetiaan. Ada sebuah kisah di balik pemberian kunci ini, jemaah. Disebutkan oleh sejarawan bahwasanya sebelum Nabi SAW menaklukkan Ka'bah, sebelum Nabi hijrah ya, Nabi ini pernah menawarkan Islam kepada, mengajak Uthman bin Talha untuk masuk Islam. Dan ceritanya Ka'bah itu biasa dibuka hari Senin Kamis. Suatu hari Nabi SAW ingin masuk Ka'bah. Uthman marah. Ngomong dengan kasar kepada Nabi SAW. Dan Nabi sabar ya menghadapi Uthman. Maka Nabi mengatakan kepada Uthman, "Ya Uthman, la'allaka satara hadzal miftah yawman biyadi. Adha'uhu haitsu syi'tu." Wahai Uthman, mungkin suatu hari engkau akan melihat kunci Ka'bah itu ada di tanganku. Dan aku bisa berikan kepada siapa yang aku mau. Maka kata Uthman bin Talha, "Laqad halakat Quraisyun wa dhallat." Kalau itu yang terjadi, artinya kuncinya ada di tanganmu. Berarti Quraisy pada waktu itu telah binasa dan telah hina. Maka Nabi mengatakan, "Bal amarat yawma idzin wa azzat." Enggak. Bukan hina, bahkan Quraisy pada waktu itu semakin mulia, semakin terhormat. Ketika Nabi SAW masuk ke Ka'bah, kalimat itu membekas di hatinya Uthman. Ini kisah dulunya. Bahkan membuat Uthman tuh kepingin masuk Islam. Tapi keluarganya melarang Uthman masuk Islam. Tatkala pada hari penaklukan kota Mekah ini, disitulah Nabi tadi minta kunci. Kemudian Nabi membuka Ka'bah. Setelah itu kisah Ali meminta kunci itu.
Kemudian Nabi memanggil Utsman bin Talha, lalu diberikan kunci ini kepada Utsman bin Talha. Beliau mengingatkan Utsman dengan mengatakan, engkau ingat nggak? Aku pernah mengatakan bahwasanya kunci ini suatu hari akan ada di tangan. Apa kata Utsman? Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah utusan. Kemudian dikembalikan hak miftah haknya Utsman. Ini ambil kunci mulai. Karena Ali minta, Nabi memberikan kepada Utsman. Lalu beliau mengatakan, innallaha radiyalakum biha fil jahiliyah wal Islam. Allah ridho kalian yang mengurusin Ka'bah itu pada masa jahiliyah dan pada masa Islam ini. Dan tidak akan ada orang yang mengambil kunci itu dari keluarga kalian. Kecuali orang yang zalim. Sampai hari ini jamaah, kunci itu ada di keluarganya Utsman bin Talha. Sampai hari ini. Karena Nabi sudah menyerahkan. Dan Nabi mengatakan yang mengambil dari dirimu orang. Jadi walaupun pemerintahannya pemerintah Arab Saudi sekarang, tapi tetap dijaga yang seperti itu. Baik, dilanjutkan. Ketika Allah memberikan kemenangan dengan pembebasan kota Mekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Ansor berkata kepada sesama mereka, tidakkah kalian melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah telah memberikan kemenangan dengan menguasai kembali tanah kelahirannya, dia akan tinggal menetap di sini. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berdoa dengan tangan berangkat di atas bukit Sofa. Setelah berdoa, beliau berkata kepada orang-orang Ansor, apa yang kalian ucapkan? Mereka menjawab, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Akan tetapi, beliau tetap menanyakan hingga akhirnya mereka memberitahukannya. Kemudian beliau berkata, aku berlindung kepada Allah yang maha menghidupkan, yang telah menghidupkan kalian dan yang maha mematikan dan yang akan mematikan kalian. Barakallahu fikum. Jadi ketika Nabi SAW sudah berada di kota Mekah, penduduk Mekah juga sudah masuk Islam ya, berbondong-bondong mereka masuk Islam, ya orang-orang Ansor khawatir Nabi nggak mau balik lagi ke kota Madinah gitu. Maka Nabi mengumpulkan mereka. Setelah beliau berdoa tadi di Sofa, beliau memanggil orang-orang Ansor. Beliau tidak langsung menvonis, ya ini pentingnya kita tatkala mendapatkan berita, dapat informasi, tolong di cross check terlebih dahulu. Nabi meng-cross check sampai akhirnya mereka terus terang. Ketika mereka berpikir Nabi tidak akan balik ke Madinah, maka Nabi SAW mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung dari Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin aku melakukan itu. Maka beliau mengatakan, al-mahya mahyakum, hidup kalian, yakni bersama kalian. Jadi terjemahannya di sini, aku berlindung kepada Allah. Sampai sini, kemudian ini terjemahan perlu diperbaiki. Al-mahya mahyakum, beliau mengatakan hidup kalian, yakni akan bersama kalian, dan mati pun akan bersama kalian, yakni di kota Madinah. Tapi terjemahannya kita lihat ya, Allah menghidupkan yang telah menghidupkan kalian, yang maha mematikan dan akan mematikan kalian. Enggak. Jadi insya Allah maknanya yang ana fahami, al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum, hidup kalian, mati kalian. Yakni akan bersama kalian. Nabi akan bersama orang-orang Ansor. Dan betul Nabi pulang ke kota Madinah. Baik, dilanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat semua orang, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak. Diawali dengan membaiat kaum laki-laki di atas bukit Sofa agar komitmen dengan Islam, mendengar dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian beliau membaiat para wanita tanpa bersalaman. Beliau tidak menyentuh tangan wanita kecuali wanita yang dihalalkan untuknya atau mahramnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, tangannya tidak menyentuh tangan wanita sedikit pun dalam baiat. Beliau tidak membaiat mereka kecuali hanya dengan ucapan. Allahu Akbar jamaah.
Ini Nabi mencontohkan kepada kita sebuah contoh yang indah, tapi kalau kita lihat banyak orang-orang yang berilmu ya, atau yang dianggap berilmu, yang dia mudah sekali bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Bahkan wanita berebut tangannya dia berikan. Ini loh Nabi SAW. Orang yang paling bersih hati. Ketika beliau membaiat laki-laki yang tua, yang muda, beliau membaiat dengan tangan mereka bersalaman dengan Nabi SAW. Ketika wanita, Nabi membaiat mereka dengan kalam, dengan ucapan. Bagaimana istrinya Abu Sufyan dibaiat sama Nabi SAW, tapi bil kalam. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha yang paling kenal dengan suaminya Rasulullah SAW, beliau memberikan kesaksian bahwa Nabi SAW nggak pernah loh tangannya itu menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Salaman gitu nggak ada. Sekarang kalau orang nggak mau salaman dengan wanita dikatakan sombong. Makanya terkadang ya perlu kesabaran ya untuk memahamkan mereka. Sebagian malah menuduh orang-orang yang nggak mau salaman ini, yang hatinya nggak bersih, selain sombong juga hatinya nggak bersih, macam-macam mungkin engkau. Kita salaman nggak ada apa-apa loh. Nabi udah kasih contoh alaihissalatu. Nggak ada beliau akhirnya duduk perempuan pada salaman sama beliau. Maka tolong kita perlu berhati-hati. Mencari seorang guru, hendaklah guru yang mengikuti Nabi alaihissalatu. Barakallahu. Ya, lanjutkan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah dan Masjidil Haram, datanglah Abu Bakar kepada beliau sambil menuntun ayahnya yang sudah buta. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau berkata, "Mengapa kamu tidak biarkan saja orang tua ini di rumahnya hingga aku yang mendatanginya?" Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, ia lebih pantas untuk datang menemuimu daripada engkau datang kepadanya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dadanya dan mengajak untuk masuk Islam, dan dia pun masuk Islam. Subhanallah jemaah. Ya. Ada kisah cinta pada waktu Abu Sufyan mau masuk Islam. Atau diajak Nabi masuk Islam, dan ketika itu dibawa oleh Abbas ya. Dan Umar mengikutinya. Karena tahu ini musuhnya kaum muslimin. Nabi SAW mendengarkan dari Abu Bakar, dari Umar. Umar mengatakan kepada Nabi SAW, biarkan aku tebas kepalanya Abu Sufyan ini. Dia datang tanpa ada jaminan keamanan. Belum ada jaminan keamanan pada waktu itu. Buat Abu Sufyan. Akhirnya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu marah kepada Umar. Umar, engkau bersikap seperti itu ya kepada Abu Sufyan. Karena dia bukan dari qabilahmu, dari Bani Adi. Kalau dari Bani Adi mungkin engkau tidak akan melakukan itu. Artinya Abbas menuduh Umar rasis. Menuduh Umar melakukan itu karena fanatisme terhadap qabilah. Maka Umar mengatakan, wahai Abbas, demi Allah, Islam masuk Islammu dengan masuk Islamnya bapakku Khattab, itu lebih aku cintai masuk Islam. Kalau Khattab masuk Islam maksud, itu lebih aku cintai masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lebih suka dengan masuk Islam. Begitulah, jadi ada sebuah athar yang menyebutkan bahwa Abu Bakar ketika membawa ayahnya, menuntun ayahnya, Abu Bakar sempat menangis. Disitulah diceritakan bahwasanya Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku berharap yang salaman ini adalah tangan pamanmu, Abu Thalib. Karena Abu Bakar tahu Nabi cinta sama Abu Thalib yang telah membelanya.
Biqadar. Subhanallah. Nah, jadi Abu Bakar ini Masya Allah, keluarganya semua masuk Islam. Ayahnya, bundanya, kemudian anak-anaknya, istrinya ya. Tapi Muruman, ada istrinya yang tidak masuk Islam, yang diceraikan sama Abu Bakar ya. Ibunya Asma. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Dari Zaid bin Aslam disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan selamat kepada Abu Bakar atas keislaman ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah 10 hari lebih. Pada rentan waktu ini, beliau mengutus beberapa sahabatnya untuk menyerukan Islam dan menghancurkan berhala yang ada di sekitar Mekah. Beliau mengutus Khalid bin Walid ke Nakhlah untuk menghancurkan patung Uzza yang dikultuskan oleh suku Mudor, dan Khalid berhasil menghancurkannya. Beliau mengutus Amr bin As ke Suwa untuk menghancurkan patung suku Hudzail, mengutus Sa'ad bin Zaid Ashali ke tempat berhala Manat di Musyallal. Dengan demikian hancurlah pusat paganisme dari Jazirah Arab. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Setelah hancurnya berhala-berhala yang berada di kota Mekah, maka beliau mulai membersihkan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Mekah. Di situ ada Uzza, kemudian ada Suwa, kemudian ada Manat. Allah mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsata. Ini beberapa berhala orang-orang Arab pada waktu itu. Dan Khalid berangkat dengan pasukannya menghancurkan berhala tersebut. Kemudian Amr bin As, lalu Sa'ad bin Zaid al-Ashhali. Dengan seperti itu hilanglah pusat paganisme, ya, pusat kesyirikan yang ada di Jazirah Arab. Walaupun nanti Nabi masih akan perang lagi sama kabilah Hawazin di perang Hunain. Masih ada lah yang masih belum selesai. Tapi pusat-pusatnya udah habis. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi Jazirah Arab. Syaitan tuh udah putus asa ya, untuk dapat disembah oleh orang-orang yang melakukan sholat di Jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Tapi syaitan akan terus berusaha untuk mengadu domba di antara. Barakallahu fiik, kita akan masuk ke hikmah sekarang yang akan kita baca dari peristiwa penaklukan kota Mekah ini. Fathu Makkah. Nah, tafadhal dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah yang dapat diambil dari Fathul Makkah. 1. Memegang teguh perjanjian. Bagi siapa saja yang mengamati kondisi orang-orang muslim dan kafir dari peristiwa di atas, maka ia akan mengetahui betapa kuatnya kaum muslimin saat itu. Namun, perjanjianlah yang menghalangi umat Islam untuk segera membebaskan kota Mekah. Namun, ketika orang Quraisy melanggar perjanjian tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki alasan yang kuat untuk menyerang mereka di jantung kekuatan mereka dan menyingkirkan semua berhala yang berada di Mekah. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Al-wafa bil ahd. Ini pelajaran pertama, wajibnya kita setia dengan perjanjian yang dibuat. Kondisi umat Islam pada waktu itu, ia sangat mampu untuk menghabisi orang-orang musyrikin Mekah. Hanya ada 2.000 orang di sana. Ditambah lagi sudah ya kocar kacir sebenarnya kondisi Mekah. Tapi Nabi tidak menyerang mereka. Kenapa? Karena ada perjanjian yang dibuat. Maka jangan sampai karena merasa kuat, merasa kita berkuasa, lalu kita melanggar perjanjian yang ada. Karena kita tahu di antara sifat orang-orang munafikin,
Kalau berjanji, dia ingkar janji. Muslim nggak kayak gitu. Dan ini dibuktikan. Bagaimana umat Islam datang menaklukkan kota Mekah dengan pasukan yang besar, yang sebenarnya sejak tahun lalu udah bisa menghabisi orang-orang Mekah. Tapi beliau menjaga perjanjian. Namun kenapa kemudian terjadi penaklukan kota Mekah? Ya karena mereka melanggar perjanjian. Artinya Allah yang memudahkan semua urusan umat Islam. Barakallahu fiik. Yang kedua, kita juga melihat tentang pemenuhan janji yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr bin Salim. Kamu pasti mendapat pertolongan, wahai Amr bin Salim. Inilah salah satu konsekuensi dari perjanjian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bani Khuza'ah. Menindas suatu kabilah berarti melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian dengan Bani Khuza'ah berarti melanggar perjanjian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, kita lihat bagaimana Rasul SAW konsekuensi beliau. Konsistensi beliau juga. Yang disakiti, yang dizalimi ini bukan umat Islam. Artinya bukan orang-orang yang ada di Madinah. Tapi salah satu kabilah yang ikut dalam perjanjian dan bergabung dengan Nabi SAW. Ketika mereka disakiti, maka umat Islam harus bergerak. Ini juga tadi konsekuensi dari sebuah perjanjian. Maka Nabi langsung mengatakan kepada Amr bin Salim, nusirta ya Amr. Nusir. Engkau akan ditolong wahai Amr. Dan terbukti. Nabi tidak membiarkan kabilah ini ditindas, dizalimin. Tapi Nabi pasang badan buat mereka. Makanya Muslim itu ya harus tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia ikut dalam sebuah perjanjian. Mungkin dia harus berkorban tenaga, energi, uang. Gak masalah. Karena dalam rangka memenuhi perjanjian yang sudah dibuat. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabatnya untuk mengejar wanita yang membawa surat Hatib. Adalah bukti dari kerasulan beliau dan hal tersebut merupakan wahyu dari Allah. Kemudian beliau mengirim sahabat untuk mengambil surat itu dari wanita tersebut. Beliau juga menyebutkan di mana surat itu disembunyikan dan para sahabat menemukan persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Ya, ini salah satu mukjizat ya, salah satu tanda kenabian Rasul SAW. Ya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah juga mengutus perempuan disembunyikan surat ini. Maka ini menunjukkan adanya wahyu yang Allah turunkan. Seperti kisah seorang sahabat yang masuk Islam, karena Nabi ngasih tahu, engkau sebenarnya datang hendak membunuhku gitu. Kemudian dia malah masuk Islam. Jadi ini salah satu tanda kenabian. Nah, lanjutkan. Yang keempat, kisah Hatib menjelaskan tentang kedudukan pejuang Badar dan peran mereka yang besar dalam membela Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Iya jamaah. Makanya kalau kita membaca sejarah, ada nama-nama khusus yang ikut perang Badar. Mereka orang-orang spesial. Bahkan dalam pembagian santunan umpamanya, mereka juga diberi kelebihan. Artinya mereka diperhatikan lebih. Karena mereka punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Jibril pernah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana pandangan kalian terhadap orang-orang yang ikut perang Badar? Dia mengatakan mereka yang paling mulia di antara kita. Maka Jibril mengatakan kita juga menganggap malaikat-malaikat yang ikut pada waktu perang Badar itu juga sangat istimewa dibandingkan yang lain. Apa keistimewaan mereka? Wallahi jamaah, itu pasukan yang kecil jumlahnya melawan pasukan yang besar. Dan gak ada yang kabur.
yang secara hitungan matematika habis pasukannya. Tapi mereka berjuang membela agama. Bagaimana Nabi SAW sampai berdoa ketika perang Badar mengatakan, Allahumma intuhlak hadil isabah la tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau kelompokku, sahabat-sahabatku ini habis, binasa, engkau gak akan disembah lagi di muka bumi. Maka Nabi menjelaskan keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Allah melongok melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Lalu mengatakan kepada mereka, malu ma syi'tum. Faqad ghafartu lakum. Kerjakan apa yang kalian inginkan. Aku sudah ampuni buat kalian. Allah. Nah, yang kelima. Yang kelima, kisah Hatib menunjukkan pentingnya merujuk kepada orang-orang berilmu apabila menghadapi suatu problem. Adapun perkataan Umar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini, adalah bentuk minta izin secara tidak langsung untuk melaksanakan keinginannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sikap yang benar menurut kacamata syariat dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Jadi terjemahan adapun perkataan Umar ini mungkin adapun diganti ya. Diganti apa? Sesungguhnya. Nah. Fa inna Umar. Sesungguhnya Umar berkata kepada Nabi SAW. Dia nggak langsung bertindak. Dia tahu yang dilakukan oleh Hatib ini salah. Kesalahan yang besar. Tapi karena ternyata Hatib ini punya keistimewaan yang besar, sehingga kesalahan itu dilupakan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, aqilu dzawil hay'ah. Kalian hendaklah memaafkan kesalahan orang-orang yang berjasa gitu. Semua orang melakukan kesalahan gitu. Kalau orang itu berjasa dan jasanya besar, maka tolong dimaafkan. Maka Umar, bagaimana sikapnya, walaupun dia tegas dan cinta dengan kebenaran, tapi tidak menghalangi dia untuk bertanya, untuk meminta izin kepada Nabi SAW. Dan ternyata sikap Umar salah. Artinya kalau Umar sampai membunuh dia, Umar salah. Kenapa? Karena Allah sudah ngampunin tuh orang-orang yang ikut perang Badar. Dan bagaimana juga kita lihat Rasulullah SAW memberikan arahan kepada Umar. Sehingga Umar pun tidak melanjutkan keinginan dia. Barakallahu fiik. Taib. Yang keenam. Yang keenam, pada kisah Hatib juga menjelaskan kedudukan orang-orang yang memiliki keutamaan, bahwa kesalahan mereka melebur dalam lautan kebaikan mereka. Para ulama dan orang-orang yang memiliki kemuliaan pada umumnya, kesalahan mereka tidak sama dengan orang-orang biasa. Kebaikan mereka mendapatkan penilaian yang tinggi dan kesalahan mereka dimaklumi sebagai bentuk dari penghargaan dari kebaikan itu sendiri. Allahu Akbar jamaah. Nanti pada hari kiamat akan ada penimbangan. Ditimbang tuh amal. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazin. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka dia masuk surga. Sedangkan ini orang-orang yang baik, kebaikannya itu begitu besar sekali. Sehingga kesalahan mereka dimaafkan dan mereka akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah SWT. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Yang ketujuh, Ibnul Qayyim berkata tentang pelajaran yang dapat diambil dari Fathul Makkah. Dalam kisah ini, bahwa seorang apabila menuduh seorang muslim sebagai munafik atau kafir karena memang memungkinkan untuk menuduhnya, dan itu dilakukan karena Allah, Rasulnya, dan agamanya, bukan karena hawa nafsu dan kebencian, maka orang tersebut tidak berdosa dan dipersalahkan.
bahkan mendapatkan pahala sesuai dengan niat dan tujuannya. Hal ini berbeda apabila dilakukan oleh orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya dan ahli bid'ah. Mereka dapat dikategorikan kafir dan ahli bid'ah karena hawa nafsu dan keyakinan mereka yang bertolak belakangan. Bahkan mereka lebih pantas menerima cap itu daripada orang yang dikafirkan dan dibid'ahkan. Nah, subhanallah, hibati fillah. Kalau kita lihat bagaimana ketika seorang muslim dinisbatkan kepada kemunafikan, kekufuran, tapi karena adanya celah untuk menuduh itu, bukan karena hawa nafsu, maka dia tidak dikafirkan ya. Karena kita tahu Umar bin Khattab ketika mengatakan da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Biarkan aku memenggal kepala orang munafik ini. Umar mengatakan hal itu bukan dari hawa nafsunya. Karena demi membela agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini disebutkan ya, hal ini berbeda apabila dilakukan oleh orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya dan ahli bid'ah. Mereka dapat dikategorikan kafir dan ahli bid'ah karena hawa nafsu. Fa'innahum yukafirun. Bikhilafi ahli, ini ada terjemahan yang perlu diperbaikin ya. Berbeda dengan orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya dan ahli bid'ah. Mereka dapat dikategorikan kafir dan ahli bid'ah. Bahasa Arabnya disebutkan fa'innahum yukaffirun wa yubaddi'un limukhalafati ahwa'im wa nihalihim. Fahum awla bidzalika mimman kafaruhu wa badda'u. Terjemahan yang benar, mereka mengkafirkan. Ini perbaiki ya. Mereka orang ahlul bid'ah itu mengkafirkan, membid'ahkan karena bertolak belakang dengan hawa nafsu dan keyakinan mereka. Padahal mereka yang lebih pantas menerima cap itu daripada orang-orang yang dikafirkan dan dibid'ah. Ya ini terjemahannya perlu diperbaikin ya agar kita dapat memahaminya. Jadi di sini ditulis berbeda, hal ini berbeda apabila dilakukan oleh orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya dan ahli bid'ah. Mereka mengkafirkan dan membid'ahkan karena hawa nafsu mereka. Karena tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Karena menyelisih keyakinan mereka, menyelisih hawa nafsu mereka. Padahal mereka lebih pantas menerima cap ini daripada orang-orang yang dikafirkan dan dibid'ahkan. Ibnu Qayyim menjelaskan hal ini berkaitan dengan ucapan Umar ya. Karena kita tahu bagaimana Umar mengatakan kepada Hatib bin Abi Balta'a, ini orang munafik. Karena dalam pandangan Umar, ini orang sudah membocorkan rahasia Nabi SAW. Tapi ternyata Umar salah. Tapi Umar melakukan itu bukan hawa nafsu gitu. Tapi karena Umar sedang membela agama Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin satu lagi dibaca. Pada Aidan. Yang ke-8, beliau juga berkata, sesungguhnya dosa besar selain syirik kadang dapat dihapus oleh kebaikan besar. Sebagaimana mata-mata yang dilakukan Hatib dapat dihapus dengan keterlibatannya dalam perang Badar. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Jadi perbuatan yang dilakukan Hatib bin Abi Balta'a ini dosa besar gitu. Tapi ternyata semua dosa selain syirik, kan Allah sudah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tuh enggak ngampuni untuk disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Selain syirik ada kesempatan. Maka di sini kita melihat bagaimana dosa besar dilakukan Hatib bin Abi Balta'ah ternyata dapat dihapuskan dengan keikutsertaan Hatib bin Abi Balta'ah dalam perang. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua dosa, khususnya dosa syirik. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim dan semua yang mengikuti kajian pagi ini senantiasa diberikan kesehatan dan dirahmati Allah. Afwan Ustadz ingin bertanya, tapi ini mungkin di luar tema. Begini Ustadz, anak ini sedang belajar untuk menjadi seorang yang pribadi soleh. Anak ingin lebih berbakti kepada orang tua, tapi mengapa ya Ustadz dalam proses ini, anak masih ada khawatir was-was di dalam hati. Padahal itu dalam keadaan anak sedang berzikir atau melaksanakan ibadah baik wajib maupun sunnah. Apakah ini wajar bagi seorang yang sedang belajar Ustadz? Dan bagaimana agar khusyuk dan ikhlas dalam beribadah Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Subhanallah, hibati fillah. Allah Azza wa Jal menurunkan surat An-Nas di mana Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal. Adanya waswas di hati ketika beribadah, ketika berzikir yang wajib, yang sunnah. Ini menunjukkan hatinya hidup. Hatinya ini ada kehidupan. Sehingga setan itu menebarkan was-was di hati. Tapi kalau hatinya nggak ada kehidupan, ya sudah. Siapa yang mau tinggal di rumah yang sudah mati? Jadi hatinya udah mati. Setan udah nggak usah ngurusin itu hati. Maka insya Allah yang terjadi dengan dirimu itu wajar. Karena memang setan tidak ingin engkau jadi orang baik. Apa yang harus kita lakukan? Ya memperbanyak doa meminta perlindungan kepada Allah. Baca. Qul a'udzu birabbin nas. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian belajar ilmu. Perbaiki niatnya. Karena kadangkala semangat itu membuat kita kelupaan dengan memperbaiki niat kita. Semoga dengan kita memperbaiki niat kita ikhlas, setan nggak bisa lagi sudah. Setan itu nggak punya kekuasaan kepada orang-orang yang ikhlas, yang lillahi ta'ala. Tapi kalau orang ini berambisi, ada niat macam-macam, ya berarti setan punya kesempatan gitu untuk menyesatkan. Barakallahu fiik. Nah Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Ini ada yang bertanya langsung. Tafadhuli Utitika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhal. Ustaz, dalam perjanjian ini apakah yang bersekutu dengan Rasulullah itu semuanya masuk Islam dari awal perjanjian, seperti Bani Khuzah ini, nah status mereka muslim atau memang mereka masih kafir? Seperti itu Ustaz. Syukron. Barakallahu fikum. Ya hibati fillah, nggak disebutkan ya apakah mereka semua masuk Islam. Tapi yang jelas dalam perjanjian tersebut kan dijelaskan siapa yang ingin bergabung dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia bergabung dengan Nabi. Siapa yang ingin bergabung dengan Quraisy, mereka bergabung dengan Quraisy. Jadi ini kebebasan sebenarnya yang diberikan kepada kabilah-kabilah yang ada. Karena biasanya mereka mencari sekutu. Kalau mereka muslim, ya sebenarnya mereka sudah bergabung dengan Nabi, mungkin mereka juga sudah hijrah ke kota Madinah. Kalau kabilah itu semuanya muslim gitu. Karena kita tahu disyariatkan hijrah
Sepertinya tidak semuanya Islam, walaupun mungkin ada di antara mereka yang masuk Islam. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kiat-kiat menumbuhkan keimanan seperti keimanan para sahabat yang kita dengar kisahnya begitu kuat rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membela agama Islam, sementara kita sekarang pas dengar kajian sadar istighfar pas melakukan kesalahan, pas udah terlena berbuat dosa lagi Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, kondisi iman kita itu seperti baterai HP. Ada baterai yang bagus. Mendengar satu ayat dibacakan, kata Allah, idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman, bertambah. Satu ayat dibacakan, ayat Allah bertambah keimanan. Sehingga ada yang dicas baterai itu, sebentar dicas langsung full. Tapi ada baterai yang dicas berulang kali. Baru dipakai sebentar, udah habis baterai. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita memperbaharui keimanan kita. Yang kata Nabi SAW, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu bisa menjadi usang gitu. Jadi soak di dalam diri kalian sebagaimana baju orang itu bisa usang gitu. Maka mintalah kepada Allah agar diperbaharui keimanan. Berdoa memohon kepada Allah agar Allah menumbuhkan keimanan di diri kita. Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal untuk dibaca di penghujung setiap salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian usahakan kita ya membaca kisah Nabi SAW. Karena tak kenal maka tak sayang. Ada orang-orang yang kalau ngomong cinta sama Nabi SAW, seakan-akan orang yang paling cinta. Tapi kalau ditanya, engkau kenal gak sama Nabi SAW? Berapa buku sejarah Nabi yang kau baca? Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang enggak gitu. Maka berusaha untuk mengenali Nabi SAW, mengenali para sahabatnya, dan menjaga diri dari dosa. Karena hati yang penuh dengan dosa, ya seperti baterai yang soak itu. Yang dicas, mungkin dicas 1 hari, nggak sampai 100%. Dipakai 1 jam habis. Maka perlu diperbaharui dengan beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla, agar hati kita lebih mudah menerima nasihat ya. Kemudian keimanan itu semakin menghujam, kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, ya seperti yang kita lihat bagaimana kecintaan para sahabat yang siap mengorbankan segala sesuatu demi mendapatkan keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini berikutnya untuk yang bertanya langsung, Ummu Fatin tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Mengenai sikap Rasulullah Ustaz saat menaklukkan kota Mekah, di mana beliau memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang-orang yang telah berbuat zalim. Dan yang menjadi ganjalan buat anak Ustaz, beliau itu kan adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Allah. Bagaimana sikap kita yang mungkin istilahnya kezaliman orang-orang itu tidak seperti zalimnya mereka terhadap Rasulullah. Tapi sepertinya sulit gitu Ustaz. Sebenarnya ada apa dengan hati kita Ustaz? Syukran Ustaz. Sekolah khair. Subhanallah jemaah. Ya ahibati fillah.
Di dalam diri kita itu ada satu organ yang kalau baik semuanya jadi baik. Tapi kalau dia buruk semuanya jadi buruk. Yaitu jantung. Rasul SAW ketika beliau bermuamalah ya, dengan manusia, ada yang memaki Nabi SAW ya, dalam bermuamalah kan macam-macam sikap manusia. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya hati itu benar-benar ada ghain. Ghain itu seperti awan tipis ya, yang tidak menghalangi masuknya sinar mentari. Di hati Nabi SAW ada ghain. Allah menyebutkan bahwasanya ghain itu boleh jadi disebabkan muamalah sama orang-orang ya. Ada yang mungkin bersikap kasar kepada Nabi SAW. Kemudian apa yang beliau lakukan? Astaghfir. Bukan dosa yang dilakukan Nabi SAW, enggak. Beliau istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Maka dalam bermuamalah dengan manusia ini, maka kita perlu menata hati kita. Kenapa kita dianjurkan setelah majelis itu membaca doa kafaratul majelis? Sebagian orang kan beranggapan doa kafaratul majelis ini habis kajian. Bukan. Habis kumpul-kumpul, habis ngobrol ini dan itu. Dan disitulah yang seharusnya lebih diingatkan orang-orang untuk membaca doa kafaratul majelis. Karena ada omongan-omongan yang tidak berguna mungkin terjadi di sana. Ada yang menyakiti hati. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jal menyuruh kita memaafkan orang yang menyakitin kita. Abu Bakar kisah bagaimana ketika putrinya dituduh berzina oleh keluarganya sendiri. Abu Bakar nggak ingin maafkan. Bahkan bersumpah. Sumpah Abu Bakar. Nggak akan memberikan santunan kepada Mistah lagi. Selesai sudah. Nggak mau kenal lagi. Wajar sebagai manusia seperti itu. Karena sakit hati. Tapi Allah kasih arahan kepada yang lebih baik. Itu nggak baik gitu loh. Falyafu wal yasfahu, kata Allah, hendaklah mereka memaafkan, udahlah melupakan kesalahannya. Artinya dikasih arahan kepada yang lebih baik gitu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi hal itu adalah ujian buat kita, maka kita harus memperbanyak istighfar. Tapi ahibati fillah, bukan berarti kita itu nggak boleh membalas ya kepada orang yang menyakiti. Karena di surat Asy-Syura ayat 39 Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan sifat orang-orang beriman ini juga salah satu sifatnya. Kalau mereka dizalimin, mereka bela diri gitu. Ada kondisi mereka membela diri, ada kondisi mereka memaafkan. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW sikap umumnya kepada seluruh penduduk Mekah dimaafkan. Tapi ada 4 orang plus 2 orang yang Nabi tidak memaafkan mereka. Bahkan menghalalkan darah mereka. Walaupun kemudian yang 2 orang dimaafkan lagi sama Nabi SAW. Jadi seorang muslim itu melihat, menimbang. Apakah memaafkan baik untuk orang yang kita maafkan. Karena bisa jadi orang itu dimaafkan malah tambah jadi itu orang. Kayak kadang-kadang kita lihat ada orang yang melaporkan orang yang mendoliminya ke polisi. Kemudian mencabut laporannya. Ada yang melanjutkan. Maka di sini sikap seorang muslim hendaklah dia menimbang antara maslahat dan mudarat. Ada yang mengatakan, Ustaz, ini fulan kalau dimaafkan Ustaz, dia itu akan melakukan tindakan itu nanti berulang kali, bukan hanya kepada anak, kepada yang lainnya. Oh, di sini kalau gitu diputus tuh bagaimana supaya dia tidak melakukan dosa itu lagi. Tapi secara umum memaafkan adalah hukum asal yang kita lakukan kepada orang yang menyakiti kita. Tapi kalau ada orang-orang yang memang nggak bisa orang ini dimaafkan terus susah. Karena dia nginjek-nginjek kepala nantinya. Ya silahkan membela diri. Dan itu diperbolehkan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini pertanyaan mirip Ustaz, cuma ada sedikit tambahan. Ana bacakan aja Ustaz. Bagaimana kita bersikap terhadap saudara yang telah berbuat tidak baik dan fitnah terhadap kita, dan bagaimana pula
sikap kita terhadap saudara yang lain karena mereka tidak mau mengenal kita lagi akibat fitnahan tersebut, Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jadi ada dua orang, yang satu menyakitin kita, mendolimin kita dengan fitnah, yang satu lagi menjauhin kita gara-gara fitnah tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan kita. Man satara musliman satarahu. Barang siapa yang menutupin aib saudaranya, Allah akan menutupin aib dia. Bagaimana sikapmu? Apakah engkau termasuk orang baik yang suka menutupi aib orang lain? Atau ternyata engkau ya kurang lebih suka gibain orang, ngomongin orang. Jadi dari situ kita memperbaiki diri kita. Kalau ternyata memang kita anak kayaknya punya salah ya. Anak juga nggak suka belain saudara anak kadang-kala kalau saudara anak digibain anak diam. Maka adalah kau memperbaiki diri untuk menjadi sosok muslimah yang membelain saudara. Yang kedua, boleh jadi memang ini ujian buat engkau untuk mengangkat derajatmu. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah berzina. Bayangin, difitnah berzina. Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala, difitnah berzina. Apa yang dilakukan Aisyah? Dia sabar. Dan diangkat derajatnya. Benar-benar diangkat. Allah turunkan ayat dalam Al-Quran Karim yang dibaca sampai hari kiamat yang berisi penyucian nama baik Aisyah dari tuduhan tersebut. Taib. Yang ketiga, perlu nggak klarifikasi? Tergantung kondisinya. Ada yang kita kayaknya perlu diklarifikasi, Ustaz. Kenapa? Kesian sama orang-orang yang termakan fitnah tersebut. Mungkin mereka ribain anak, mereka kesian mereka. Artinya kita itu kalau mau mikir di anak nggak ada masalah gitu. Nama anak sudah nggak ada masalah. Cuma kesian sama orang-orang yang akhirnya ikut-ikutan dalam fitnah tersebut. Maka kalau memang perlu mengklarifikasi, kita buat klarifikasi. Maka klarifikasi itu modalnya bisa jadi kita menulis sesuatu yang menjelaskan bagaimana kondisinya. Tulis, kirimkan tulisan itu kepada orang yang memfitnah. Seperti ini loh kejadiannya. Tidak seperti yang engkau tuduhkan. Kemudian kalau diperlukan saksi, kita kasih saksi. Diperlukan bukti, kita kasih bukti. Karena sebenarnya orang yang menuduh itu yang perlu mendatangkan bukti. Kadang-kadang dia nggak punya bukti, malah kita yang punya bukti, ini loh buktinya. Dari sana kita juga nanti bikin tembusan kepada saudara-saudara kita yang akhirnya membenci kita gara-gara fitnah tersebut. Semoga Allah yang melindungi kita dari fitnah-fitnah yang terjadi dan semoga itu menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah kelak anak perempuan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas segala maksiat yang dilakukan oleh bapaknya? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada orang tua untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Anak, apa yang harus dia lakukan terhadap orang tuanya? Dia harus berbakti kepada orang tuanya. Taat dalam kebaikan. Memberikan pelayanan kepada orang tuanya. Tatkala melihat orang tuanya berbuat dosa, berbuat maksiat, maka ya dia perlu mendakwain orang tuanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwain orang tuanya, mendakwain bapaknya. Tapi kan ini anak perempuan, iya tetap. Allah menyebutkan bahwasanya al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman,
Mereka itu sebagian mereka adalah pelindung untuk sebagian lain. Sifatnya apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka beramar ma'ruf bernahi munkar. Maka tetap seorang anak perempuan kalau dikatakan apakah dia akan bertanggung jawab? Tidak, dia akan ditanya. Semua akan ditanya jamaah. Tatkala kita melihat kemungkaran, apa yang sedang kau lakukan? Kalau anak perempuan mengatakan, aku sudah kasih tahu, ya selesai. Wa ma 'alaika illal balagh. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Kadang-kala nggak bisa menyampaikan dengan lisan. Ustaz, anak kayaknya bakal berantem sama ayah. Mungkin anak bakal dipukulin sama ayah. Mungkin kau bisa sampaikan dengan tulisan. Intinya kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Sesuai kemampuan kita. Yang mampu dengan tangannya, maka dengan tangannya. Yang tidak mampu, maka dengan lisannya. Yang tidak mampu, maka dengan hatinya. Itu menunjukkan paling lemahnya keimanan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Bismillah Ustadz Hafizakallah. Tadi diterangkan bahwa ada 4 orang yang tidak mendapatkan amnesti umum dan boleh dibunuh. Apakah ini menunjukkan boleh membunuh siapa saja yang murtad atau bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Hukuman itu yang memberikan adalah pemerintah sesuai dengan aturan syariat. Dan yang menjalankan juga pemerintah. Siapa yang diperintahkan, maka itu yang menjalankan. Maka Nabi SAW, beliau yang memimpin, beliau mengetahui orang-orang ini membuat kesalahan yang fatal, kesalahan yang tidak bisa dimaafkan lagi, maka beliau memberikan hukuman tersebut. Jadi seorang muslim itu nggak boleh dia menjalankan hukum yang sudah Allah tetapkan tanpa ada pemerintah yang memerintahkan. Contohnya, bagaimana Umar bin Khattab ketika hendak membunuh Hatib bin Abi Baltah, dia tetap minta izin sama Nabi SAW. Nabi mengatakan nggak boleh gitu loh. Nggak seperti itu hukumnya. Maka jangan sampai sebagian umat Islam ini ketika membaca sejarah, oh berarti boleh membunuh orang murtad. Orang murtad itu memang hukumnya dalam Islam dibunuh. Tapi siapa yang melakukan eksekusi pembunuhan tersebut? Pemerintah lagi. Ada prosesnya. Jadi proses itu harus diikuti. Jadi jangan sampai kita melakukan tindakan tanpa bertanya kepada orang yang berilmu. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Barakallahu. Nah, tafadhali. Masih tersambung kan? Ustadz tertutup Ustadz. Nah. Iya. Mengenai ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai memaafkan Ustadz, jika kita sudah meminta maaf dan orang tersebut tidak memaafkan dan malah sering diungkit-ungkit kesalahan yang kita lakukan Ustadz, bagaimana seperti itu Ustadz? Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Padahal kita sudah mengakui salah dan bertobat atas kesalahan tersebut Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, sabar lagi. Artinya kita di sini seorang muslim itu berhati-hati ketika bela diri. Tadi ana bacakan yang di surat Asy-Syura ya. Allah mengatakan walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mereka adalah orang-orang yang kalau dizalimin mereka bela diri. Jangan sampai membela diri yang awalnya dia dizalimi, kemudian dia jadi menzalimi. Jadi membela diri, membalas itu boleh, tapi jangan lebih. Karena kalau lebih berarti engkau yang zalim sekarang. Seperti tadi dikatakan bosnya, dia sudah minta maaf atas kesalahannya, tapi fulan mengungkit-ungkit kesalahan itu. Yang akhirnya menjadikan fulan ya akhirnya zalim kepada orang ini. Sikap kita seperti apa ya, kita sabar, kita maafkan dia. Dia mengungkit-ungkit, kalau perlu kita memperbaharui permintaan maaf kita katakan minta maaf. Jadi ada orang yang sebenarnya belum memaafkan. Sehingga dia mengungkit-ungkit kesalahan tersebut.
Ya sudah, tugas kita meminta maaf semaksimal mungkin. Kita doakan orang itu, sisanya serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian sekali lagi jangan sampai engkau yang kalau di posisi dulu mendolimin, kemudian sekarang didolimin, jangan kemudian engkau membalas, akhirnya engkau mendolimin dia lagi. Hibati fillah, kelak akan ditegakkan keadilan. Sampai antara kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Akan ditanya, kenapa dia menanduk kambing ini? Apalagi yang hubungan dengan manusia. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.